Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua ya. Di sini Kita dari kelompok 7 ingin mempresentasikan akuntansi dan internet. Lalu, apa sebenarnya pengertian internet? Bagaimana sejarah perkembangan internet? Seperti apa penerapan teknologi di berbagai bidang? Oke, kita lihat. Stay tune in this video. pembahasan yang pertama mengenai definisi internet dan pengertian internet itu sendiri. Internet, kependekan dari Interconnection Networking, ialah sistem global dari seluruh jaringan yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite atau TCP untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Internet adalah suatu jaringan komputer yang satu dengan yang lain saling terhubung untuk keperluan komunikasi dan informasi. Sering juga internet diartikan sebagai jaringan komputer di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video, dan juga teks. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua mengenai sejarah internet. Awalnya merupakan proyek US Defense Advanced Research Project Agency atau bisa disingkat dengan DARPA pada tahun 1973 bertujuan menghubungkan semua jenis komputer agar bisa berkomunikasi walaupun dalam keadaan perang. Lalu tahun 1986 US National Science Foundation atau disingkat dengan NSF memulai pembangunan NSFNet yang menjadi jalur utama internet. Selanjutnya, pemerintahan Amerika Serikat membuat izin ke arah komersial pada awal tahun 1990. Lanjut, tahun 1991, pihak swasta diperbolehkan menggunakan jalur internet untuk keperluan komersial, sehingga internet pada tahun ini mengalami booming. Sebelum internet ada, ARPA atau US Defense Research Project Agency atau Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969 membuat jaringan komputer yang tersebar untuk menghindari terjadinya informasi terpusat. Setelah itu, internet digunakan oleh kalangan akademis atau UCLA untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi. Pembahasan yang ketiga, kita mengenai konsep dasar internet. Internet itu adalah sebuah sistem yang merupakan jaringan dari berbagai jaringan komputer di seluruh dunia. Untuk berbagai media penghubung jaringan internet antara lain yaitu ada kabel, gelombang radio, cahaya yang biasa kita sebut itu seperti serat optik. Untuk peralatan hardware dan softwarenya itu seperti workstation, kabel jaringan, kartu jaringan, server. Kalau server ini seperti yang kita sebut itu adalah komputer induk dan modem. Untuk menghubung berbagai jenis komputer, biasanya itu ada IBM PC sama Macintosh atau Spark, sama juga ada Amiga, SGI, dan lain-lain. Biasanya itu menggunakan bahasa penghubung protokol, yaitu ada TCP atau IP. Untuk penjelasan yang keempat mengenai perangkat lunak atau yang biasa kita sebut itu adalah software. Nah, untuk mengakses internet dibagi menjadi dua, yaitu ada software sistem operasi dan software aplikasi. Kita akan jelaskan yang pertama dulu, yaitu ada sistem operasi atau biasa disebut operating system. Nah, sistem operasi ini merupakan software yang pertama kali yang akan diterapkan. Nah, oleh operator atau brandware. Lebih simpelnya itu brandware itu sebagai kitanya. Ke dalam perangkat keras atau hardware yaitu komputer
yang berfungsi sebagai penjembatan software-software yang lain yang bukan dari sistem operasi. Seperti contohnya itu mungkin sistem operasi itu seperti Windows atau mungkin iOS. Nah, itu adalah sistem operasi. Jadi kita sebagai brandware menginstal sistem operasi atau software ini ke dalam komputer yang kita miliki atau hardware yang kita miliki. Lebih jelasnya seperti itu. Sistem operasi merupakan bagian yang paling sangat penting sebelum melakukan koneksi internet. Karena tanpa adanya sistem operasi, komputer itu nggak ada artinya sama sekali. Di antara sistem operasi yang dapat digunakan untuk mengakses internet itu ada dari Microsoft Windows, dan Windows itu ada beberapa versi. Contohnya itu ada dari Windows 95, 97, 98, 2000, ME, Vista, 7, 8. Kalau untuk Linux, ada juga Linux seperti Linux OpenSUSE. Terus ada Manriva juga dan Agios. Dan juga ada kalau di versi handphonenya itu, di handphone juga ada untuk operating systemnya, yaitu ada Android yang biasa kita sebut itu Android. Yaitu Android pun ada beberapa versi kayak Cupcake, Donut, Egglet, Froyo, dan Honeycomb, dan lain-lain juga masih banyak. Teman-teman, ini adalah gambar dari sistem operasi. Tadi saya telah menjelaskan yang namanya sistem operasi. Untuk kedua ini saya akan menjelaskan yang namanya sistem aplikasi. Untuk sistem aplikasi ini tersebut telah terbagi jadi dua, yaitu ada sistem aplikasi yang memang bawaan dari komputernya, atau sistem aplikasi memang bawaan dari sistem operasi yang telah kita install, dan yang kedua itu ada sistem aplikasi yang memang kita install sendiri. Contohnya kalau untuk sistem aplikasi bawaan itu mungkin seperti ada kamera, kalkulator, notepad, terus ada juga mungkin seperti aplikasi musik, itu juga salah satu sistem aplikasi bawaan. Dan tadi saya juga bilang sistem aplikasi bawaan ini ada yang memang bawaan dari komputer dan ada yang bawaan dari sistem operasinya tersebut. Contohnya itu seperti misalnya ada dua komputer A dan B dengan tipe yang sama, tetapi dengan sistem operasi yang berbeda. Mungkin yang A ini adalah Windows, yang B ini adalah Linux. Dan di antara kedua ini pasti ada yang berbeda. Contohnya mungkin di Windows ini ada aplikasi kamera, tetapi di Linux tidak ada. Nah, itu salah satu sistem aplikasi yang memang berarti bawaan dari sistem operatingnya yang telah dia install. Begitu. Karena kita akan menjelaskan tentang aplikasi internet, aplikasi yang untuk mengakses internet. Jadi yaitu ada aplikasi web browser yang disebutnya, yaitu web itu adalah kumpulan jaringan yang berisi dokumen teks atau multimedia yang terhubung dari satu jaringan dengan jaringan yang lain, yang biasa dikenal itu dengan World Wide Web, yaitu untuk singkatnya itu ada www. Nah, untuk aplikasi web browser ini biasa kita gunakan tuh seperti contohnya ada Safari, Google Chrome, Internet Explorer, atau Mozilla Firefox gitu. Jadi kalau untuk aplikasi yang tersambung internet itu atau web browser itu biasanya kita bisa mengakses informasi-informasi ya, dan kita juga bisa mengakses mungkin musik atau mendownload video yang akan kita perlukan. Tapi
Agar aplikasi tersebut jalan, kita harus menggunakan internet. Kalau yang ini adalah macam-macam dari aplikasi web browser. Saya akan menjelaskan pengertian dari intranet. Intranet sendiri adalah jaringan komputer-komputer yang saling tersambung yang digunakan oleh suatu sistem organisasi. Intranet berfungsi untuk mengkomunikasikan komputer yang satu dengan yang lain. Persis seperti internet, hanya saja layanannya lebih terbatas, tidak seluas dan seberagam di internet. Lalu, kegunaan internet itu sendiri untuk apa? Internet sudah semakin populer, digunakan sebagai media komunikasi interaktif oleh berbagai pihak dalam bentuk email, dukungan pelanggan dengan www, video conferencing, internet relay chat, atau internet pada handphone. Dalam berbagai aktivitas bisnis dan administrasi pemerintah secara nyata, sistem komunikasi menggunakan internet. Ini terbukti dapat mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi. Pertukaran data dan informasi dengan sistem administrasi pemerintahan atau e-government atau sebagai research discovery untuk kebutuhan sistem perdagangan atau e-commerce. Perdagangan online sekarang sedang marak-maraknya, maka kegunaan internet menjadi sangat berguna di masa sekarang. Dalam dunia bisnis, laporan keuangan adalah salah satu informasi yang menggambarkan sejauh mana kinerja suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Jones dan Xiao 2003 mengatakan bahwa internet akan mempercepat penyampaian informasi non-finansial pada waktu mendatang seperti informasi lingkungan, informasi sosial, dan juga perusahaan pemerintahan, bahkan informasi kualitatif. Bahkan pada tahun 2010 diduga bahwa pelaporan keuangan dengan menggunakan internet akan lebih tepat waktu dan real-time reporting. 7. Pengertian XBRL apa sih? XBRL merupakan singkatan dari Extensible Business Reporting Language dan merupakan keluarga dari bahasa programming XML, Expanded Markup Language. XBRL merupakan sebuah standar komunikasi elektronik yang telah diakui secara global untuk transmisi dan pertukaran informasi bisnis. Selama ini, BEI telah mendapatkan manfaat dan implementasi penyampaian laporan keuangan berbasis XBRL yang dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan otomasi dan pengawasan laporan perusahaan tercatat. Data yang disajikan dapat langsung dibaca dan dianalisa melalui aplikasi pengelolaan angka atau dalam dashboard bisnis intelijen. XBRL dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan sistem pelaporan secara elektronik. Untuk mempermudah pemahaman, XBRL dapat disamakan dengan pemberian barcode pada informasi atau data sehingga akan mempermudah user dalam membaca laporan, pengelompokan informasi, dan menganalisanya secara cepat. Yang ke-8, sekarang sejarah XBRL itu sendiri. Pada bulan April 1998, Charlie Hoffman, seorang CPA dengan perusahaan Knackfeld dan Gregory di Washington memiliki gagasan XML sebagai cara untuk memudah pelaporan bisnis. Pertemuan pertama Komite Pengarah XFRML berlangsung di kantor HPA New York pada 14 Oktober 1999. Nama organisasi itu resmi berubah menjadi Komite Pengarah XBRL pada tanggal 6 April 2000. Pada tanggal 31 Juli tahun 2000, Komite XBRL mengumumkan peluncuran pertama dari spesifikasi pertama untuk laporan keuangan perusahaan-perusahaan AS berbasis XBRL. 9. Manfaat dari XBRL. 1. Meningkatkan kegunaan sistem laporan secara elektronik karena mengimplementasikan format yang sudah berstandar sehingga menghasilkan informasi dan data yang comparable dan mudah untuk dianalisa.
B. Validasi secara otomatis sehingga meminimkan kesalahan input. 2. Memudahkan dilakukan publikasi laporan termasuk laporan keuangan karena XBRL dapat diolah kembali menjadi format yang diinginkan, PDF, HTML, Excel, TXT, dan lainnya. 3. Meningkatkan kemudahan akses informasi finansial terutama bagi investor internasional karena XBRL menerapkan suatu standar identifikasi informasi investor luar negeri dimungkinkan melakukan analisa mereka secara mandiri serta melakukan perbandingan dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. 4. Mempercepat pengambilan keputusan bisnis bagi investor. Selanjutnya itu, bagaimana cara kerja XBRL? Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, XBRL merupakan sistem pelaporan yang berbasis XML atau Extensible Markup Language. XBRL dapat dikatakan melakukan pemberian barcode pada informasi atau data, sehingga akan mempermudah pengguna dalam membaca laporan, mengelompokkan, dan menganalisisnya secara cepat. Selain itu, basis staging data ini membuat komputer dapat mengidentifikasi item dari data sehingga dapat diproses secara efektif dan efisien. Maka dari itu, perusahaan perangkat lunak seperti penyedia software akuntansi perlu mempertimbangkan akun dari XBRL dan berbagai fiturnya dalam memproduksi produk mereka. Laporan keuangan yang tersaji dalam bentuk hard copy atau paper based seperti yang terlihat di bawah ini memiliki elemen-elemen yang bersifat statis. Artinya, ketika elemen tersebut telah dilaporkan kepada pengguna, pengguna hanya dapat melihat dalam sajian nominal yang sudah terkunci dalam format tertentu seperti HTML, PDF, DOC, dan XLS. Lalu, selanjutnya itu ada privacy dan keamanan internet. Dengan berkembangnya kemajuan teknologi informasi yang digunakan internet menjadi kebutuhan banyak orang. Lalu yang selanjutnya itu ada privacy dan keamanan internet. Dengan berkembangnya kemajuan teknologi informasi yang digunakan dengan internet menjadi kebutuhan banyak orang. Dengan internet, orang akan lebih mudah untuk mendapatkan atau berbagi informasi secara cepat, murah, dan luas. Namun, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan sistem informasi menimbulkan masalah, terutama hal yang berkaitan dengan isu keamanan informasi. Masalah proteksi data dan keamanan privasi di dunia maya merupakan salah satu isu penting yang harus disikapi secara serius dan juga harus ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal ini. Namun, faktanya adalah para pengguna internet harus memahami bahwa setiap klik dan gerakan mereka di dunia maya akan meninggalkan sebuah jejak yang dilacak oleh pihak lain. Pada akhirnya, orang-orang jahil dapat merekam dengan detail semua kegiatan mereka, ketertarikan mereka, dan bahkan teladan perilaku mereka. Privasi dapat dianggap sebagai suatu aspek dari keamanan. Jenis-jenis ancaman pada internet itu yang pertama ada pencurian identitas. Yang kedua itu ada spam dan phishing. Yang ketiga itu ada ancaman pada social networking seperti Twitter, Facebook, dan lain-lain. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dapat menggunakan beberapa cara. Yang pertama itu ada firewall, intrusion prevention system atau EPS. Yang ketiga itu ada data encryption, dan yang keempat itu ada digital signature dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.